Kali ini kita akan kita akan membeli sebuah hosting. Dan kemarin itu kan di eh, video-video sebelumnya, dari video modul pertama sampai dengan video modul ke-7 itu kan kita sudah membuat scriptnya kan. Nah, kita ke exam dulu ke HTDocs. Nah, di Love Laundry kan. Nah, kita kan sudah membuat dia punya web ya, web eh, Love Laundry ya. Bagaimana kita cara membuat sebuah web pada kasus laundry. Nah, lalu bagaimana dari script ini, webnya kita buat itu, kita mau tampilkan ke dalam uh, supaya bisa dilihat oleh para pengunjung atau para user. Nah, untuk itu kita akan membeli postingnya. Jadi di video kali ini bagaimana cara untuk membeli sebuah hosting. Nah, cara untuk membeli sebuah hosting kita harus masuk ke dalam akunnya dulu. Saya di sini akan masuk melalui si Amir. Nah, jadi saya akan membeli sebuah hosting melalui si Amir. Kita ketikkan saja si Amir. Oke. Nah, nanti hosting itu melalui si Amir ini lebih murah. Kita ke bagian bawah. Kita akan pilih pada bagian ini, dapatkan sekarang hosting murah, berkualitas dan profesional. Bisa akan membeli sebuah hosting itu melalui si Amir. Di menu paling bawah, paling akhir, yang tulisan hosting murah, berkualitas dan profesional. Kita klik dapatkan sekarang. Oke. Nah, oke, ini kan kita sudah masuk nih. Nah, di sini tuh banyak fitur-fitur ya, fitur-fitur cara untuk share hosting. Lalu kalau misalnya cara pemesanan, juga kita mau chat ya, chat admin ya, admin dari Indosite Host. Jadi dia akan masuk di Indosite Host. Nah, untuk itu saya jelaskan dulu ada beberapa fitur, mulai dari server ini ada banyak nih. Ada DTS berapa ini? 8 ya, 8. Lalu ada server untuk domain. Nah, domain ini ada banyak juga, kita ada domain, channel. Lalu di server ini kita bisa membeli sebuah server dengan harga dari yang termurah hingga yang paling mahal. Nah, kita kemarin itu untuk membeli sebuah server, itu beli server sendiri itu berkisaran 2 sampai 3 miliar. Untuk itu kita akan menyewa saja ya. Daripada kita membeli sebuah server, kita akan sewa sebuah server dengan harga yang lebih murah. Nah, untuk server yang paling mahal itu ini, server paling mahal ini. Lalu domain kita bawa dulu ini customer login ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membeli sebuah hosting, nah jika kita ingin masuk itu bisa melalui customer login. Jadi bagi yang sudah ada datanya, sudah ada namanya. Nah, kita akan pilih cara pemesanan. Kita akan pilih di order hosting dan domain. Kita klik. Oke. Nah, oke. Di sini kita lihat ada banyak pilihan yang perlu kita pilih. Ya, pertama mulai dari 64, 128, 256 dan 512. Nah, 64 ini, 128, 256 dan 512 adalah besar dari ukuran file yang kita akan buat. Nah, tadi kan pada file kita, file Love Laundry ini kan, kita akan melihat filenya, ukurannya berapa. Kita ke properti. Nah, di sini kita lihat bahwa ukuran filenya adalah 112 MB. 112 MB. Jadi kita ke hosting tadi. Nah, di sini kan ada yang persennya adalah 128. Memang mencukupi, tapi kita harus memilih dia punya ukurannya itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari ukuran awal kita. Nah, tadi kan ukurannya adalah 112.
Jadi kita akan memilih 2 kali lipatnya, itu adalah 256. Kenapa demikian? Karena saat user ya, masuk ke dalam web kita, nanti itu akan terjadi lag ya. Nah, karena saking banyak user yang termasuk dengan ukurannya 128, maka bisa kemungkinan itu eh, kecepatannya itu akan semakin lambat jika kita yang membelinya 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu. Jadi di sini nanti saya akan memilih yang 2 kali lipatnya untuk versi 256. Lalu untuk Batwing, Batwing ini adalah kecepatannya per bulannya adalah 15 GB. Lalu ini ada text disk yang ukurannya 56. Lalu ada email ya. Kita bisa menaruh email itu sebanyak 25 akun. Begitu juga subdomain ya, 25 subdomain. Lalu kita akan pilih order. Jadi kita klik di sini order. Ya ini untuk harganya itu per tahun. Ini untuk yang 256 harganya adalah 120.000 per tahun. Itu untuk per tahun. Jadi kalau yang 512 adalah 240.000 per tahun. Nah, kita klik order. Oke, sabar. Nah, sudah. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama domain kita. Misalkan www apa gitu. Nah, di sini nama domain kita adalah, saya membuat nama domain itu berdasarkan name saya diikuti dengan studi kasus kita. Nah, misalkan name saya adalah 211, name saya adalah 211-20206, lalu diikuti dengan studi kasus kita adalah laundry. Oke. Jadi name kita adalah 211-20206 dengan studi kasus diikuti dengan studi kasus adalah laundry. Itu untuk nama domain. Lalu diikuti dengan belakangnya. Kita mau pilih. Di sini ada banyak nih. Kita mau pilih .com, .net, .org, .biz, info, in, name, Asia dan lain-lain. Nah, tapi kalau ketika kita mau pilih .com, net dan seterusnya itu dia punya persyaratannya itu banyak ya. Terutama minimal itu kalian harus sudah bekerja dalam suatu perusahaan yang sudah memiliki nama tertentu ya gitu. Jadi untuk domain yang tidak ribet ya, tidak ribet, dia punya persyaratannya, kita akan memilih .my.id ya. Jadi persyaratan .my.id ini adalah cuma KTP saja gitu. Jadi kita akan cuma memilih .my.id. Kita klik, lalu kita coba cek ya, jangan sampai nama ini sudah dipakai. Kita pilih cek. Oke. Nah, di sini selamat 211-20206.my.id masih tersedia. Ya. Jadi belum ada yang pakai untuk nama ini. Oke, lalu di sini juga ada beberapa fitur ya, dimana fitur untuk SSL sertifikat ya. Jadi kalian bisa menaruh beberapa sertifikat kalian gitu. Nanti ketika kembali keluar, itu kan sudah lebih. Kita cek kembali. Oke. Nah ini kalau misalnya kita mau pilih .com.id atau kita mau pilih .net, ini harganya berbeda-beda. Untuk my.id itu lebih murah ya. Lalu kita pilih continue. Nah, di continue ini dia menjelaskan beberapa perincian ya, seperti durasi, your device option, and continue to check out. Kita tadi kan sudah pilih personnya adalah 256 gitu ukuran. Lalu backlinknya adalah 15 GB per bulan. Lalu dengan space disknya adalah 256 MB. Lalu FT account adalah 25, email accountnya juga 25, MySQL database-nya juga 25, subdomain, pakai domain, dan on domain. Lalu harga 1 tahunnya adalah 220 ya. Jadi per tahunnya ini 120, lebih murah. Oke, lalu apa lagi?
Itu saja. Kalau kita klik continue di sini. Oke. Nah, konfigurasi domain. Nah, following option setting. Nah, kita klik add on di sini, kita klik tentang di masa registrasinya adalah 1 tahun, maintenance gratis. Lalu kita klik continue. Nah, setelah continue, oke, hijau dan pembayaran. Lalu hosting ya bisa. Jadi totalnya adalah 170.000. Tadi 50.000 ini adalah harga domain, sedangkan 120 adalah harga hosting. Nah, jadi totalnya adalah 170.000 per tahun. Nah, karena kita itu belum menjadi klien, maka kita harus membuat klien baru. Depannya adalah Yohanes, tapi huruf besar, Yohanes. Lalu untuk nama belakangnya itu saya pakai Jansen Handul. Yohanes, nama belakangnya itu dengan Jansen Handul. Lalu untuk nama perusahaan kita pakai kampus Ikom Uyelindo Kupang. Nah, di nama perusahaan itu adalah Ikom Uyelindo Kupang. Lalu untuk email kita pakai ini jansenhandul@gmail.com. Lalu passwordnya kita buat nanti ini kita buat jadi di sini tips ya, untuk password adalah menggunakan upper lowercase ya, harus diikuti dengan huruf besar, lalu include dengan simbol dan dictionary word. Oke. Jadi passwordnya itu adalah apa ya, kita mau buat oke. Oke. Nah, nanti ini kita akan sensor. Ini saya akan sensor. Ini saya print screen dulu. Oke. 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 Lalu saya konfirmasi passwordnya. Oke. Nanti itu saya akan sensor. Lalu alamat 1, alamat 2. Alamat satunya daun merah, daun merah 1. Lalu alamat 2-nya saya pakai kayu putih aja, kayu putih. Oke. Alamat 1 daun merah, alamat 2-nya adalah kayu putih. Kalau kotanya saya pilih Kupang. Kotanya saya pilih Kupang. Lalu provinsinya adalah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Lalu kode posnya tadi adalah 85228. Nah, kita coba cek di Google. Kode posnya adalah 85228. Di kode pos ini untuk Jalan Perintis Kemerdekaan. Nomor HP-nya adalah 081 338 916 954. Jadi 8 916 954. Oke. Dari mana Anda mengetahui Indosat Home?
dari Anu. Oke, oke, lalu Kupang Nusa Tenggara Timur, pos, nomor HP, oke, paspor sudah, oke, tidak ada lagi informasi pendaftaran domain gunakan kotak info ini saja. Tidak ada. Kalau kita pilih metode pembayaran, jadi promosi tidak ada. Kita pilih metodenya melalui OVO. Ya. Lalu tinggal checklist ini, saya membaca dan menyetujui serta tunduk pada ketentuan layanan. Lalu kita pilih selesaikan pemesanan. Oke. Nah, ini dia punya bukti pembayaran. Jumlah total, billing. Nah, dalam jatuh tempo. Ya, tanggal jatuh temponya itu adalah tanggal 4 bulan 11. Nah, ini kan tanggal 28 ya. Tanggal 28. Ini ada beberapa yang saya akan sensor. Oke. Jadi itu untuk bayarannya. Tanggal invoice, oke, untuk bayaran OVO. Lalu kita pilih bayar sekarang. Ya. Kita akan memilih bayar sekarang. Oke. Jadi ini dia punya pembayarannya, detailnya. Lalu OVO, lalu pay, putih adalah OVO. Oke, now. Tadi kan kita sudah beli itu melalui OVO dan dia akan masuk ke sini. Ya. Jika kalian sudah membeli dia punya hosting, ya, dan domainnya, dia akan kembali ke halaman beranda sini. Nah, dengan kata selamat datang kembali Yohanes. Ya. Lalu kita harus mengaktifasikan domain dan hosting kita. Ya. Untuk itu kita kirimkan sebuah tiket, ya, kirimkan sebuah tiket ke admin supaya dia bisa mengaktifasi domain dan hosting kita. Kita ke kirim tiket. Ya. Kalau melalui kirim tiket ini lebih cepat, ya. Baru pilih billing. Nah, ini kan ada nama kita nih. Nah, lalu kita berikan judul, ya. Misalkan judulnya adalah aktivasi hosting dan domain. Nah, misalkan judulnya adalah aktivasi hosting dan domain. Lalu pilih, nah, ini billing, ya. Kita pilih billing. Lalu kita pilih ini, ya, domain kita. Di domain, ya. Untuk domain, lalu kita pilih tinggi. Ya. Kita pilih prioritasnya adalah tinggi, ya. Lalu kita ketikkan pesan di bawahnya, biar admin tolong mengaktifkan hosting dan domain
domain, tolong mengaktifkan hosting dan domain. Lalu titik berikut saya lampirkan KTP saya. Lalu terima kasih. Oke. Jadi ya, saya bisa mengaktifkan yang punya hosting dan domain. Jika saya lampirkan KTP saya, lalu saya pilih terima kasih. Selanjutnya kita tinggal lampirkan KTP kita di sini. Kita pilih code file. Tadi saya sudah siapkan KTP saya. Oke, kita lihat syaratnya di sini. Ekstensi diperbolehkan adalah JPG, PNG, GIF, PDF, doc, dokumen. Nah, coba kita cek bentuknya. Ini bentuknya, coba kita tes JPG. Apakah dia mau atau tidak? Ini bentuknya JPG. Kita coba ke sini, kita coba convert ya. Convert JPG to JPG. Oke. Kita coba convert. Lalu kita kemana? Nah, ini kita ke sini. Ini kita tinggal keluarkan. Lalu kita pilih file ya. Kita pilih di sini dokumen. Oke, lalu kita convert. Lalu kita coba download. Oke, sudah terdownload. Lalu kita ke sini, ke folder kita. Oke, kita coba cek di download dan oke, ini bentuk bentuk JPG kan. Nah, kita kembali lagi, kita ke situar ini, kita ke sini. Oke. Kita pilih yang JPG. Ini bentuknya JPG, ini JPG. Oke, sudah, ini kan bentuk JPG ini. Lalu kita masukkan dia punya captcha-nya, yaitu DU1FY. Lalu kita kirim. Oke, berhasil ya. Tiket Anda berhasil dibuat. Sebuah email telah dikirim ke alamat Anda dengan informasi tiket. Jika Anda ingin melihat tiket ini sekarang, Anda dapat melakukannya. Jadi kalau kita mau ngecek tiket nih, kita ke bagian beranda. Nah, di sini kan tiket ini sudah ada satu kan. Kita coba ke sini. Nah, posisinya itu lagi dibuka ya. Jadi masih terbuka dia punya tiket tadi. Nanti dari adminnya akan mengecek ya, gitu. Jadi mungkin itu sekian untuk video cara membeli hosting dan domain. Terima kasih.